dipersiapkan ya teman-teman targetnya? Target saya di tahun ini adalah ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada nilai yang sebelumnya. Yang kedua, saya ingin membanggakan sekolah dengan menjadi siswa berprestasi dan berbakat. Terima kasih ya sudah bantuin aku. Sama-sama. Dampak-dampak yang terjadi akibat perundungan tidak hanya terjadi pada korban, tetapi saksi dan pelaku juga ikut merasakan dampak yang terjadi. Akibat dari perundungan yang dialami korban adalah masalah mental, gangguan kesehatan fisik, dan gangguan tidur. Agar kita lebih maju lagi. Pengaruh teman dalam berprestasi. Banyak sekali pengaruh teman dalam membuat kita untuk berprestasi. Contohnya kita harus memilih teman yang tepat agar prestasi kita pun ikut bertambah. Kita harus hati-hati dalam memilih teman. Contohnya kita harus memilih teman yang rajin belajar, tidak pernah bolos sekolah, mengerjakan PR, aktif dalam bertanya. Kita pun akan ikut pelan-pelan mengikuti mereka dan semakin berprestasi. Agama, hobi, dan cita-cita. Dan untuk halaman selanjutnya adalah artikel. Di sekolah kita mempunyai banyak sekali teman. Banyak dari mereka yang memberikan dampak positif sehingga membuat kita semangat untuk belajar di sekolah dan dapat mengalami penurunan prestasi akademik. Bagaimana cara mengatasi bullying itu? Ini dia tipsnya. Caranya yang pertama, seorang guru harus memberikan edukasi tentang bullying di sekolah, mengenali ciri-ciri anak korban bullying, menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, dan membuat anak lebih berarti dan lebih diperhatikan. Apakah ada sanksi tegas untuk pelaku bullying di sekolah? Tentu saja ada, seperti contohnya jika bullying di sekolah seperti pemalakan, maka pelaku bullying akan mendapatkan sanksi tegas dari guru BK, bahkan bisa ke pihak berwenang seperti polisi. Sekolah saya juga merupakan tempat yang nyaman untuk menemukan teman-teman yang hebat, sehingga saya bisa berprestasi secara optimal. Di sini saya akan membahas mengenai berteman baik dengan teman hebat untuk berprestasi. Simak pembahasan saya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia perlu mengaktualisasikan diri untuk melakukan misi dalam mencapai tujuan hidupnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran dan pengaruh lingkungan di sekitarnya yang memiliki kesulitan dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, tidak memilih teman baik dari kasta atau golongan ekonomi apapun. Di sini ada headernya dan di sini saya menuliskan juga di postingan pertama adalah identitas dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah saya. Jadi jangan
egois gitu. Nah, pastinya kalian juga harus menjadi murid yang bertanggung jawab ya. Jangan sampai kalian lalai karena sibuk bergaul saja, malah tugas-tugasnya tidak dilaksanakan. Karena responsibility is key of success. Jadi kalian harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang kalian punyai. Di sini saya juga menuliskan bagaimana kalian caranya untuk mengajak teman kalian untuk ikut berprestasi. Jadi nggak kalian aja yang prestasi gitu, kayak pintar sendiri terus nanti teman kalian merasa down seperti di video yang saya tunjukkan tadi kan. Mengapa harus perempuan? Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Oleh karena itu, ketika beberapa perempuan mengalami kekerasan seksual, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar, maka Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Perempuan segera menindaklanjuti tindakan tersebut dengan tegas. Kekerasan seksual secara verbal adalah suatu tindakan yang merujuk secara seksual. Contoh, kekerasan seksual secara verbal yaitu pelaku utama yang mengeluarkan kata-kata yang membuat korbannya merasa tertekan. 2. Kekerasan seksual berupa fisik. Kekerasan seksual non-fisik adalah perilaku dominan dari salah satu pihak yang bersifat mengontrol, merendahkan, mengintimidasi, dan melecehkan. Saya yang bertema berteman baik dengan teman hebat untuk berprestasi. Pada dasarnya setiap manusia hidup pasti membutuhkan bantuan manusia. Tidak ada yang bisa hidup mandiri tanpa bantuan satu orang pun. Kita manusia adalah makhluk sosial yang dimana pasti membutuhkan bantuan orang lain dan juga dibutuhkan oleh manusia yang lain pula. Dari blog yang telah dibuat Bapak Ibu, otomatis ada guru. Nanti kalau guru kan wajib publikasi ya. Kalau zaman dulu publikasinya di jurnal, di media sosial. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti pengumuman akan kami taruh di